Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul sistem basis data mengenai select multi-table atau join. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Biramaya Harsi Maharani dengan NIM 224 dari kelas sistem basis data D. Lalu kita akan lanjut langsung ke PG adminnya. Di sini yang A, select dua tabel. Yang soal yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya, yaitu select P product name, P unit price, C kategori name, di mana P di sini melambangkan inisial dari kolom produk, dan product name di sini adalah inisial dari tabel produk, lalu product name di sini adalah kolom yang ada di dalam tabel produk. Begitu juga dengan unit price. Sedangkan C kategori name adalah kolom yang ada di dalam tabel kategoris. From products, P join kategoris C. On ini maksudnya dijoinkan, P kategori ID sama dengan C kategori ID. Jadi direlasikan antara kategori ID yang ada di dalam tabel produk dengan kategori ID yang ada di dalam tabel kategoris. Order by C kategori name ASC. Diurutkan berdasarkan, order by itu diurutkan berdasarkan kategori name atau nama kategorinya secara ascending, yaitu urut dari yang terkecil ke terbesar. Lalu kita eksekusi di sini, maka akan muncul nama produknya, harga, serta kategori name-nya. Kategori name-nya ini yang diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu diurutkan berdasarkan huruf depannya, yaitu dari B, lalu C, D, dan seterusnya. Soal yang kedua, tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Select C company name, O order ID, O order date. Di mana company name ini ada di dalam tabel customer, order ID, dan order date ada di dalam tabel order. From orders O, join customer C. On O customer ID sama dengan C customer ID. Dijoinkan antara customer ID yang ada di dalam tabel order dengan customer ID yang ada di dalam tabel customer. Order by company name ASC. Diurutkan berdasarkan company name secara urut dari yang terkecil ke terbesar. Lalu kita eksekusi. Lalu muncul yang diminta yaitu nama perusahaan, lalu order ID, dan tanggal pembeliannya secara terurut. Yang diurutkan dari company name atau nama perusahaannya. Jadi seperti yang sebelumnya, yaitu diurutkan berdasarkan huruf depannya A, lalu B, dan seterusnya. Yang ketiga, tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Select O order ID, O order date, O D product ID. Ini sama-sama ada di dalam tabel order, sedangkan product ID ada di dalam tabel order details. From orders O dijoinkan dengan order details OD. On dijoinkan order ID yang ada di dalam tabel order dengan order ID yang ada di dalam tabel order detail. Di mana yang foreign key di sini yaitu bisa dilihat dari ERD-nya. Tadi yang diminta yaitu order ID dalam tabel order dan order detail. Order ID dengan order detail. Yang foreign key yaitu order ID yang ada dalam tabel order. Jadi, order ID yang ada dalam tabel order merupakan foreign key dari tabel ini. Lalu kita eksekusi. Nah, akan muncul order ID-nya, tanggal order, dan produk ID-nya atau ID produknya, ID barang. Yang B, select lebih dari 2 tabel. Satu, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Select
O order ID, O order date, P product name, OD unit price, di mana order ID dan order date yaitu sama-sama berada di dalam tabel order, sedangkan product name ada di dalam tabel product, dan unit price ada di dalam tabel order details. From orders, O join order details. OD on order O order ID sama dengan OD order ID. Di sini sama seperti sebelumnya, yaitu dijoinkan atau direlasikan antara order ID yang ada di dalam tabel order dengan order ID yang ada di dalam tabel order details. Yang menjadi foreign key yaitu order ID sama, yaitu order ID yang ada di dalam tabel order. Join products P on P product ID sama dengan OD product ID. Jadi ini setelah order dijoinkan dengan order detail, lalu dijoinkan lagi dengan produk. Lalu kita eksekusi di sini, maka akan muncul order ID-nya, tanggal order, product name, dan harganya. Soal kedua, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas, yaitu select A first name dan A last name. Di sini kita gabungkan dua tabel dari tabel employee di sini dengan gabungannya dengan sintaks seperti ini yang dihubungkan dengan tanda spasi. Kita ganti atau aliaskan namanya menjadi full name. Lalu T territory description. From employees A, join employee territories ET. On E employee ID sama dengan ET employee ID, join territories T on ET territory ID sama dengan T territory ID. Lalu kita eksekusi. Maka akan muncul yang diminta yaitu nama lengkap atau full name dan tempatnya bertugas. Andre Fuller bertugasnya di Westboro, Bedford, Georgetown, Boston, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Select C contact name, O order ID, O order date, S company name, di mana contact name ini ada di dalam tabel customer, order ID dan order date ada di dalam tabel order, dan company name ada di dalam tabel shipper. From orders, O join customer, dijoinkan, lalu join on O customer ID sama dengan C customer ID dijoinkan, lalu dijoinkan lagi dengan shippers, jadi order dijoinkan dengan customer, lalu dijoinkan dengan shippers. On S shipper ID sama dengan O shipia. Kenapa ini tidak sama? Dikarenakan dalam tabel order ini tidak ada shipper ID, jadi adanya tuh shipia, jadi digabung sama saja gitu loh. Jadi disamadengankan antara shipper ID yang ada di dalam tabel supplier dengan shipia yang ada di dalam tabel order. Lalu kita eksekusi. Maka muncul di sini yang diminta yaitu nama customer, order ID, lalu order date dan company name-nya. Seperti itu. Lalu tampilkan nama-nama supplier. Keempat, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Select S company name, C kategori name. From suppliers S, join products P. On P supplier ID sama dengan S supplier ID. Join kategoris C on C kategori ID sama dengan P kategori ID. Jadi sama di sini suppliers join dengan produk, lalu dijoinkan lagi dengan kategoris. Lalu kita eksekusi. Berikut nama suppliers-nya dan berikut nama kategori name-nya atau kategori barang yang disuplai oleh supplier tersebut. Lalu yang C, select multi-table dengan syarat. Yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah $10. Yaitu select P product name, P unit price, C kategori name. Sama seperti yang sebelumnya, product name dan unit price berada dalam tabel yang sama, yaitu tabel produk, sedangkan kategori name berada dalam tabel kategoris. From products P, join kategoris C. On P kategori ID sama dengan C kategori ID, where
Where ini perintahnya di mana C kategori name I like beverage, di mana kategori name-nya ini beverage dan P unit price-nya kurang dari 10, unit price-nya atau harganya di bawah 10. Lalu kita eksekusi, akan muncul di sini nama produk, harga dan kategorinya, di mana kategorinya itu beverage dan harganya di bawah 10. Lalu lanjut yang kedua, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian, yaitu select C company name, O order ID, O order date. From order O join customer C on O customer ID sama dengan C customer ID. Where ini itu perintahnya yang diminta yaitu C country I like USA and O order date kurang dari 1997 tanggal 1 bulan 1 tahun 1997. Order by diurutkan berdasarkan order date atau tanggal pemesanannya secara terurut dari yang terkecil ke terbesar. Lalu kita eksekusi. Di sini maka akan muncul nama perusahaannya, order ID, serta order date-nya. Order date-nya yang diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu order date dari tanggal 22 bulan 7 dari 1996, lalu selanjutnya 31 bulan 7 1996, dan seterusnya. Yang ketiga, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Caranya sama seperti yang di atas, yaitu select C contact name, O order ID, O order date, S company name, di mana contact name di sini ada di dalam tabel customer, order ID dan order date ada di dalam tabel order, serta company name ada di dalam tabel shipper. From order O join customer C. On O customer ID sama dengan C customer ID. Join shippers S on S shipper ID sama dengan O shippia. Ini kenapa tidak sama seperti sebelumnya, yaitu karena di dalam tabel order tidak ada shipper ID. Jadi shipper ID ini setara dengan shippia atau sama. Jadi kita sama dengankan shipper ID yang ada di dalam tabel shipper dengan shippia yang ada di dalam tabel order. Where atau yang diminta yaitu O ship country-nya sama dengan C country and O order date-nya yaitu lebih dari tanggal 31 bulan 12 tahun 1997. Lalu kita eksekusi di sini maka akan muncul yang diminta, nama customer-nya, lalu order ID-nya, tanggal ordernya. Di sini ship country-nya sama dengan country. Jadi ini sama ya, negaranya. Lalu order date-nya lebih dari 1997 tanggal 31 bulan 12. Order date-nya di sini dimulai tanggal 1 bulan 1 tahun 1998. Jadi benar. Query-nya benar. Lalu yang keempat, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Yaitu select P product name, S company name, C kategori name. From products P join kategori C. Di sini product name ini ada di dalam tabel produk sama seperti sebelumnya. Company name ini juga ada di dalam tabel supplier. Lalu kategori name ada di dalam tabel kategoris. From products P join kategoris C. On P kategori ID sama dengan C kategori ID. Join suppliers S on S supplier ID sama dengan P supplier ID. Where yang diminta atau perintahnya yaitu unit price between 5 and 10. Lalu kita eksekusi. Setelah kita eksekusi di sini, maka akan muncul data-data yang diminta. Data-data yang diminta yaitu product name, company name, kategori name. Yang diminta itu, astagfirullahaladzim.
Untuk produk yang ditampilkan nama-nama supplier beserta nama kategorinya. Oh, sudah. Jadi kan tadi yang diminta nama-nama supplier beserta nama kategorinya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya, self join dan outer join. Yang pertama, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Caranya yaitu select E1 reports to, E2 employee ID. From employees E1 join employees E2, di mana report to itu kolom untuk mengetahui. From employees E1 join employees E2, on E1 reports to sama dengan E2 employee ID. Select from employees. Kita lihat hasilnya di sini. Jadi manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Jadi yang menjadi manajer ini tabel E2 dikarenakan menurut saya E2 itu 1, jadinya manajer itu 1, 1. Gitu. Tampilkan nama lengkap, yang kedua tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 1. Select E2 first name dan E2 last name, kita gabungkan dua kolom tersebut dengan tanda gabungnya itu seperti ini, dihubungkan dengan spasi S pimpinan atau namanya itu pimpinan, kita aliaskan sebagai pimpinan. Lalu E1 first name, E1 last name S karyawan, from employees, E1 join employees E2, on E1 reports to sama dengan E2 employee ID. Lalu kita eksekusi di sini, maka akan muncul pimpinan dan karyawannya. Nama pimpinannya Andrew Fuller, karyawannya Nancy Dafolio, Janet Leverling, Margaret Peacock, Stephen Buchanan, dan seterusnya. Yang terakhir, yang ketiga, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Di sini karyawan saya sebutkan sebagai bawahan ya. Select E2 first name, kita gabungkan sama seperti yang di atas. Lalu from employees E1 full outer join, kita gunakan full outer join. Employees E2. E2. On E1 reports to sama dengan E2 employee ID. Lalu kita eksekusi. Di sini Andrew Fuller memiliki bawahan Nancy Dafolio, sedangkan jika Andrew Fuller ini tidak memiliki pemimpin atau pimpinan, sehingga Andrew Fuller adalah seorang atau employee yang memiliki jabatan yang tertinggi. Lalu Andrew Fuller ada karyawannya Janet Leverling, Margaret Peacock, dan yang lainnya. Serta di sini Laura Callahan ini tidak memiliki karyawan atau bawahan, seperti itu, dan seterusnya. Baik, seperti itu. Berikut penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan perbuatan. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.